Shalom Jemaat Tuhan, dalam pembinaan iman Kristen, kali ini saya ambilkan tema sukacita yang kudus dalam serial emosi yang dikuduskan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sukacita yang kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sukacita. Ya. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Oke, kata sukacita berasal dari kata Yunani kara. Kara atau sukacita bukanlah bersenang-senang. Bukanlah bersenang-senang. Yang pertama, kalau kita bicara, kalau Alkitab berkata sukacita, kara itu berasal dari karya Roh Kudus. Yang misalnya dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita kara oleh Roh Kudus. Filipi 3 ayat 1a. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah, kairete dalam bahasa Yunani, ya, dari kata kara dalam Tuhan. Ya, sukacita muncul dari dalam hati seseorang yang dikuasai Roh Kudus lalu memancar keluar. Saya ulangi. Sukacita muncul dari dalam hati seseorang yang dikuasai Roh Kudus lalu memancar keluar. Nah, kita lihat misalnya gambar ini. Ini perfume, ya. Perfume kalau disemprotkan ke baju seseorang ada muncul wanginya, tapi wanginya dari luar yang disemprotkan ke baju seseorang. Ya. Tapi kalau wanginya dari dalam apa? Nah ini bunga mawar, wanginya dari dalam bunga itu, lalu memancar keluar. Kalau pakai parfum, wanginya dari luar disemprotkan ke baju seseorang. Tapi kalau bunga rose, ya, itu wanginya dari dalam bunga itu memancar keluar. Itu kita bandingkan dengan sukacita. Sukacita itu muncul dari dalam hati seseorang yang dikuasai Roh Kudus lalu memancar keluar. Ya. Tapi kalau bersenang-senang itu dari luar ke dalam. Ya. Misalnya seorang mendapatkan hadiah yang besar misalnya, pasti timbul sukacita, tapi pastilah dia menjadi senang. Tapi apa yang didapat dari luar hadiah itu mempengaruhi akan dalam hatinya. Ya, itu seperti orang pakai parfum, wanginya dari luar disemprotkan ke baju seseorang. Ya. Oke. Yang kedua, sukacita yang tidak terpengaruh oleh sikon, situasi kondisi, ya, ada rasa nyaman walaupun penuh tantangan, ya. Misal saja dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah, kairete, senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kairete. Nah, ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang saat itu sedang berada di dalam penjara karena memberitakan Injil. Paulus di penjara bukan karena berbuat dosa, berbuat salah, merampok atau berbuat kejahatan lain, tidak, tapi karena dia mengabarkan Injil, nah dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ya, dalam kondisi seperti itu seharusnya dia mengalami satu, luar biasa berat, ya, tantangan. Tapi justru di dalam penjara dia bisa menyuarakan satu firman Tuhan kepada jemaat Filipi yang tidak di penjara. Ya, dia bilang bersukacita, kairete,
senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ya, karena apa? Karena karya Roh Kudus dalam hatinya, dalam hati Rasul Paulus yang memancar keluar, yaitu berupa sukacita. Ya, ini penjara Paulus ya waktu lalu ya. Nah, seperti gini, ya. Dia dimasukkan dalam penjara, ya, karena dia mengabarkan Injil. Harusnya sebagai orang biasa, ya dia berduka cita, bukan bersuka cita. Dia mempunyai beban yang berat, tapi justru dari penjara itu dia menyampaikan berita sukacita kepada jemaat Filipi yang berada di luar penjara. Puji Tuhan. Jadi sukacita yang oleh Roh Kudus itu tidak terpengaruh oleh sikon, situasi kondisi. Walaupun penuh dengan tantangan, Roh Kudus dalam hatinya memberi dia sukacita. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga adalah sukacita karena nama kita tercatat di surga. Ya. Nah, sekalian coba, kalau seorang itu bisa mendapatkan visa dari Amerika Serikat, wah dia gembira, ya. Berarti dia bisa masuk ke negara Amerika Serikat. Terus kan, kalau seseorang bisa mendapatkan visa masuk ke surga, itu hal yang lebih luar biasa. Ya, kita orang berdosa yang nggak layak. Kok dengan percaya pada Yesus dosa kita diampuni, kita diberikan hak untuk menjadi warga kerajaan Allah di surga. Puji Tuhan. Ya, sukacita karena nama kita tercatat di surga. Ya, nilai kerajaan surga lebih daripada semua harta lainnya. Ya, iya. Sekalian, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, seperti yang saudara lihat dalam gambar itu, ya, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi orang-orang pada waktu Yesus berada di dunia ini, itu mereka kalau menjadi wajib perang, mereka sebelum pergi perang, mereka gali tanah dan disembunyikanlah harta mereka di bawah tanah. Ya, waktu zaman dulu tidak seperti kondisi sekarang ini, orang bisa taruh hartanya di bank, tapi dulu tidak, ya. Dia cari tempat yang tersembunyi, dia gali tanah, mungkin dia gali malam hari orang sedang tidur, ini dia sembunyikan hartanya karena dia mau pergi keluar untuk berperang. Nah, ternyata di perang itu dia gugur, sehingga orang nggak tahu di mana sebelumnya beliau taruh hartanya itu. Nah, pada suatu kali ada seorang yang mau cari tanah, ya. Ternyata coba-coba dia gali-gali, dia temukan harta karun itu. Wah, kan ditemukan di harta karun itu, maka cepat-cepat harta itu dipendam lagi di ladang dan jangan sampai orang lain tahu, ya. Lalu dia pergi menjual seluruh miliknya lalu untuk membeli ladang yang ada harta karun itu. Nah, itu seperti kerajaan surga, ya. Kalau seorang mendapatkan kerajaan surga itu seperti mendapatkan harta karun yang luar biasa, keselamatan jiwa yang kekal. Ya. Saya kasih contoh gambar ini. Ini gambar seorang putri kaisar Jepang yang namanya Putri Sayako. Nah, Putri Sayako ini ternyata mendapatkan kekasih hati dari rakyat jelata, rakyat Jepang jelata. Maka ayahnya berkata, kalau kamu mau menikah sama dia, ada risikonya. Kamu harus menanggalkan semua gelar kebangsawananmu itu sebagai putrinya Kaisar Jepang. Tapi karena cintanya kepada kekasihnya itu, maka Putri Sayako rela menanggalkan semua gelar kebangsawanannya untuk menikah dengan suaminya yang dari rakyat jelata itu. Ya, dia tinggalkan semua itu. Sekalian, kalau seorang bertemu menerima juru selamat yaitu Yesus, sampai rela meninggalkan segala gelar kebangsawanannya secara manusia, mungkin harta warisan dari orang tuanya, harta warisan akan didapat kalau dia tetap pada agamanya semula. Tapi kalau dia percaya Yesus, menjadi orang Kristen,
Wah, orang tuanya marah sekali. Kamu tidak akan menerima warisan ini. Tapi orang itu berkata, nggak apa-apa, nggak apa-apa papa, nggak apa-apa mama. Aku bisa percaya Yesus jadi juru selamatku. Itu lebih dari segalanya. Nah, kita dengar kesaksian dari banyak orang. Dan ternyata setelah mereka mengalami berbagai macam tantangan, tetap setia kepada Tuhan. Hanya Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang mereka nggak pernah duga sebelumnya. Bahkan orang tua yang tadinya benci, marah sama dia, hanya lembut hatinya menerima dia kembali menjadi anaknya. Puji Tuhan. Dia mengutamakan Yesus juru selamat. Dan kalau dia tetap setia, Roh Kudus akan bekerja dalam hati orang tuanya untuk menerima kembali anaknya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Lagu lama ini waktu saya masih kecil ya, di gereja Betel Petamburan, gereja asal saya Jakarta ya. Ku dapat satu harta teramat mulia, tak ada lain permata sama dengan dia. Sudah ku jalan mencari, kesanalah dan kemari, tak ada seperti dia. Itulah Yesus juru selamatku. Harta itu Yesus, dia kehidupanku. Lagu yang sudah lama sekali, tapi tetap saya ingat. Dan kalau saudara cari di internet ada ya, kata-katanya itu, syairnya, lagu yang sudah lama sekali. Tapi isinya bagus sekali ya. Yesus itu melebihi segala harta dunia ini. Puji Tuhan. Oke. Ada yang rela nggak dapat warisan di dunia, diusir dari keluarga dan lain-lain. Ya, bahkan sempat dianiaya oleh keluarganya demi Injil. Ya. Tapi Tuhan tuh nggak berhutang kepada orang-orang yang seperti demikian. Ya. Iya, jawab Yesus ya. Aku berkata kepadamu, kepada orang yang rela berkorban demi Injil. Sesungguhnya nggak main-main nih, nggak bohong-bohong. Setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat pada masa ini juga. Bukan nanti waktu setelah meninggal, pada masa ini juga. Jadi walaupun dia mengalami tantangan beberapa tahun, dia disingkirkan, bahkan sempat dianiaya oleh keluarganya, tapi dia tetap setia. Akhirnya Tuhan membuka jalan luar biasa. Akhirnya nggak pernah dia sangka Tuhan membukakan hati orang tuanya, saudaranya, ya, yang tadinya benci sama dia, menerima dia kembali. Oh, bisa seperti itu karena Tuhan tuh berkuasa menjamah hati seseorang. Ya, dikatakan rumah, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai aniaya, dan pada zaman yang akan datang, waktu Yesus datang kembali, ya, ia akan terima hidup yang kekal. Bahkan waktu satu kali dia dipanggil Tuhan kembali, dan kembali kemana? Ya ke surga. Rohnya bersama dengan Tuhan di surga. Dan akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan pada waktu Yesus datang kembali kedua kali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu tidak akan berhutang kepada siapapun. Ya. Khususnya bagi anak-anak Tuhan yang berani berkorban bagi Injil Tuhan. Tuhan nggak akan berhutang kepada siapapun. Ya. Khususnya bagi anaknya yang rela berkorban demi Injil, oh Tuhan berkati dengan luar biasa, yang nggak pernah disangka sebelumnya. Ya. Tuhan menyediakan banyak saudara-saudari dalam Tuhan, banyak saudara-saudari dalam Tuhan yang sungguh baik, dan harta di dunia yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukan yang kita secara serakah mau menikmatinya, enggak, tapi yang kita butuhkan. Ya. Tuhan sediakan banyak saudara-saudari. Oh,
luar biasa dari berbagai macam suku bangsa. Kalau beriman di dalam Tuhan menjadi saudara dan saudari kita yang sungguh baik buat kita. Ya, Matius 6 ayat 33 Yesus berkata apa? Jadi dalam terjemahan sehari-hari, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Jadi supaya kita mentaati perintah Tuhan saja. Dan lakukanlah kehendaknya. Jangan melakukan kehendak kita sendiri, tapi lakukan kehendak Tuhan. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi tetapi itu nggak akan terjadi kalau kita tidak mengusahakan dahulu supaya Allah memerintah, menguasai hidup kita dan melakukan kehendaknya. Apa itu kehendak Tuhan yang terutama? Ya percaya Yesus sebagai juru selamat dan ikuti perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Iya. Yang keempat adalah sukacita karena saling menyatakan agape. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi agape aku, ya Bapa mengagape kepada Tuhan Yesus, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kata mengasihi itu agape juga. Aku agape sama kamu. Tinggallah dalam kasihku, dalam agapeku. Jikalau kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal dalam kasihku, dalam agapeku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya, dalam agapenya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, sukacita itu karena kita saling menyatakan agape. Kita hanya memancarkan, merefleksikan kasih agape dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan akibatnya kita mengalami sukacita yang dari Tuhan. Ya. Ya. Agape adalah kasih yang meskipun tanpa syarat. Meskipun kita orang berdosa, meskipun kita sudah begitu banyak mengecewakan Tuhan, tapi Allah agape, kasihnya kepada kita adalah kasih tanpa syarat. Kalau Allah tidak agape sama kita, kita binasa. Allah mempunyai syarat. Kalau kamu baik, aku akan mencintai kamu. Nah, itu sampai mati pun kita nggak bisa jadi baik. Tapi Allah begitu agape, mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat. Meskipun kita sudah mengecewakan, menyakiti hati Tuhan, hidup dalam kegelapan, tapi Allah agape kepada kita. Puji Tuhan. Ya. Ini waktu Yesus di atas salib, pernyataan kalimat yang pertama yang Yesus ucapkan, Bapa ampunilah mereka yang sudah menyakiti Yesus, yang sudah menganiaya Yesus, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat pertama daripada Yesus waktu disalib. Doa pengampunan yang pertama di atas salib. Jadi tapi itu bukan sekedar teori pengampunan. Ketika Yesus berdoa demikian, itu bukan sekedar teori pengampunan, tapi realita pengampunan pada saat diri Yesus sedang dianiaya, disalibkan. Ketika kepalanya dimahkotai duri yang begitu membuat sakit dan melukai luar biasa. Kedua tangannya dipaku, ya, kemudian kakinya juga dipaku. Bagian punggungnya penuh dengan darah karena dicambuk dengan duri. Ya. Dan di depan Yesus orang-orang sedang menghujat Yesus luar biasa. Tapi perkataan pertama daripada Yesus adalah, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang namanya kasih yang meskipun, kasih yang tanpa syarat, kasih yang agape. Ya. Nah ternyata apa yang Yesus lakukan di atas salib itu diikuti oleh Stefanus, martir yang pertama sebagai umat Tuhan. Ya. Dalam Kisah Rasul 7 itu ya. Ketika dia ditangkap, dia akhirnya dirajam dengan batu seperti yang saudara lihat di gambar ini. Dan sebelum Stefanus menghembuskan nafas terakhir, Stefanus berdoa, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa kan? Jangankan tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Setelah itu Stefanus mengembuskan nafas terakhir. Itu namanya kasih yang meskipun, kasih yang agape. Iya, ini kisah daripada Vladimir Lenin dari Uni Soviet waktu lalu ya, yang mengalahkan kekuasaan Tsar di Soviet ya waktu itu ya. Ini foto waktu Lenin tahun 1920 ya. Tapi ternyata waktu Lenin sudah masuk usia tua ya, Lenin mulai mengevaluasi. Walaupun Tsar sudah dirobohkan, kekuasaan Tsar sudah dirobohkan dan diganti dengan kekuasaan komunisme, dan ternyata Lenin mulai sadar. Dia bilang, USSR, Uni Soviet waktu lalu, didirikan di atas kebencian dan kecurigaan. Jadi orang saling curiga, saling benci satu sama lain, ya, saling mengadukan kepada pihak berwenang untuk tangkap orang itu yang dia benci itu. Ya, jadi dia bilang USSR didirikan di atas kebencian dan kecurigaan. Ya, dan dia bilang di dalam kebencian nggak ada sukacita, tapi saling curiga dan balas dendam. Itulah yang terjadi dalam iklim sosial pada waktu itu. Ya. Nah, lalu dia bilang Lenin, wah aku nggak lama lagi ya, aku sudah sakit-sakitan. Ya, dia bilang, Lenin pernah bilang, perlu 50 orang suci, 50 saints, perlu 50 orang suci untuk menyelamatkan USSR ini yang dibangun di atas komunisme itu. Ya. Dan akhirnya Lenin meninggal dunia. Ya. Dia hidup tahun 1870 dan meninggal tahun 1924. Dan lihat di sebelahnya Lenin itu yang sedang duduk di situ adalah Stalin. Ya. Itulah. Jadi didirikan di atas kebencian dan kecurigaan. Oke. Nah, tapi kita bandingkan seorang lain, seorang Kristen. Dulu pernah jadi guru sekolah minggu waktu masih mudanya, namanya Jimmy Carter, ya. Mantan Presiden Amerika Serikat. Nah, Jimmy Carter itu menggenapi Matius 5 ayat 9. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya untuk menjadi peacemakers, pembawa damai, pembuat damai, bukan peace lovers. Bukan hanya saya cinta damai, enggak hanya begitu. Tapi aktif, aku pembuat damai, pencipta damai, peacemakers, ya. Dan sebagai seorang yang Kristen yang baik, ya, hari-hari biasa dia jadi presiden, tapi hari Minggu dia tetap ke gereja dan bahkan jadi guru sekolah minggu. Seorang presiden Jimmy Carter ini. Dan memang sebagian orang menganggap dia sebagai presiden yang lemah gitu ya. Ya. Tapi dunia mencatat, Amerika mencatat sejarah. Ternyata lewat pemerintahan dia diadakanlah perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir. Ya. Lalu kemudian pada zamannya dia konflik Serbia diselesaikan, konflik dengan Korea Utara diselesaikan. Ya. Inilah Jimmy Carter. Ya, dia sedang berjabatan dengan Fidel Castro, Kuba. Waktu itu Kuba juga tidak senang, tapi ternyata Jimmy Carter bisa memberikan semacam hubungan baik dengan Fidel Castro Kuba ini. Ya. Ini contoh yang baik daripada seorang anak Tuhan. Ya. Oke. Nah, ada beberapa elemen daripada agape, kasih yang meskipun itu. Yang pertama, agape itu memberikan yang dibutuhkan orang itu. Yang dibutuhkan, bukan yang diingini, tapi yang dibutuhkan. Ya. Misalnya suami butuh dihormati, itu memang kebutuhan natural ya. Suami butuh dihormati, istri butuh dikasih, itu kan firman Tuhan juga mengatakan demikian. Anak perlu diperhatikan,
Orang tua butuh didengarkan. Jadi kalau orang sepasang suami istri sudah bertekad, oke, kami mau punya anak. Jadi kalau anak itu lahir, ya harga harus dibayar apa? Memperhatikan anak. Ya, memberi makan, minum, menyekolahkan yang baik, mendidik yang baik. Ya. Tapi sebagai orang tua juga butuh didengarkan. Jadi elemen pertama daripada agape adalah berikan yang dibutuhkan orang itu. Yang kedua, elemen kedua adalah menerima dan memahami dia apa adanya. Memahami dia apa adanya, menerima dia apa adanya. Walaupun kita nggak ngerti kenapa orang itu gitu ya. Ya, kita nggak harus setuju, ya. Tergantung levelnya, level kepribadiannya, level imannya, ya. Tapi at least di kita memahami, walaupun memahami tidak sama dengan setuju, ya. Oke, kita pahami dulu. Nanti pada waktu yang tepat kita bimbing dia, kita omong pada dia, kita bicara dengan dia, ya. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Roma 15 ayat 7. Nah, elemen ketiga dari agape adalah gak sombong, gak hina orang lain. Walaupun beda etnis, gendernya, ya. Yang homo juga diterima asal mau bertobat, bukan terus hidup dalam homoseksualnya. Ya. Kemudian tidak sombong berarti nggak hina orang lain dilihat dari daerah asalnya. Oh itu mah desa itu, tak hina dia. Aku kan dari kota. Enggak. Agape tidak menghina orang lain. Ya. Bahkan warna kulitnya. Ya, kita lihat gambar ini. Ya. Dari The Gather Vocal Band, ya, grup nyanyi yang terkenal di dunia, ya. The Gather, ya, lihat di situ, orangnya kulitnya bermacam-macam, ada yang dari kulit hitam, ya, bagian depan itu, ya, ya ada juga dari yang lainnya. Jadi mereka ada contoh daripada grup pujian memuji Tuhan yang berasal dari beberapa suku bangsa. Puji Tuhan. Elemen agape yang keempat adalah sabar terhadap kelemahan orang lain. Kalau kita lihat orang lain lemah, ingat Tuhan masih belum selesai memproses dia. Ya, Simon Petrus walaupun sudah 3,5 tahun, ya, dibimbing oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai muridnya. Bahkan salah satu daripada grup 3 orang tuh yang dekat sekali dengan Yesus. Ya, tapi Simon Petrus pernah menyangkali Yesus waktu Yesus dihakimi itu 3 kali. Nah, setelah itu dia menyesali dan dia bertobat. Ya. Sabar terhadap kelemahan orang lain, karena Tuhan masih belum selesai memproses dia. Ya, yang kelima, nggak bersukacita terhadap hal yang tidak benar. Nggak bersukacita terhadap hal yang tidak benar. Ya, orang yang agape, yang dikuasai oleh agape, bahkan bisa mendisiplin orang yang keliru. Disiplin dari kata disciple, memuridkan. Ya. Ini ada contoh sekian puluh tahun yang lalu, ada seorang istri daripada seorang penjudi di Semarang. Wah, suaminya kaya karena judi, istrinya satu kali bertobat terima Yesus. Suaminya pulang malam, nih loh, ini hasil saya judi. Tapi setelah istrinya bertobat, istrinya berkata, maaf Pak, saya tidak bisa menerima hasil judimu walaupun banyak ini. Ya, lalu suaminya meledek dia. Ya, oh, kaya, kamu nggak mau terima. Oh, kamu kan butuh duit nih. Lalu istrinya berkata, maaf Pak, saya tidak mau menerima hasil judimu. Dia kerja sendiri. Ya, akhirnya suaminya tuh tentunya istrinya terus berdoa untuk suaminya, ya, berdoa untuk pertobatan. Ada satu kali suaminya mulai pikir, itu pasti karya Roh Kudus, ya. Dia mulai pikir, buat apa aku berjudi punya duit banyak?
Aku mau kasih hasil judiku ini kepada istriku malah menolak. Jadi buat apa aku berjudi? Buat apa aku dapat duit banyak? Akhirnya melalui salah satunya ya, melalui itu dia boleh jamah hatinya, terbuka hatinya untuk terima Yesus dan bertobat dari perjudian itu. Puji Tuhan. Ya, orang yang agape adalah orang yang nggak bersuka cita terhadap hal-hal yang tidak benar. Ya, tidak. Ya. Yang kemudian, yang keenam, elemen agape yang keenam adalah bersedia untuk mengalah demi kebaikan. Mengalah demi kebaikan nggak apa-apa. Jangan lupa ya, orang yang kuat rela mengalah. Orang yang selalu maunya menang-menangan itu orang yang lemah sebenarnya. Ya, tapi orang yang kuat rela mengalah. Mengalah tidak berarti kalah. Ini penting. Misalnya ambil contoh. Ini pengalaman saya waktu masih kecil. Ya, kami tinggal di Petamburan, Jakarta ya. Oh, saya masih ingat sekali waktu masih kecil ya. Papi mami ya punya kompor seperti gini ya, kompor dari minyak tanah yang di bahan bakar minyak tanah. Wah, kalau pagi-pagi saya nyalakan kompor itu, lalu setelah saya selesai masak ya, saya dari kecil udah diajarin masak ya. Lalu bagaimana caranya mematikan ya? Saya kecilkan kompor itu, pertama saya siram dengan air. Wah, saya ditegur oleh orang tua saya, nggak boleh. Kompor dari panas jadi dingin tuh kan bisa rusak, cepat rusak kompor. Lalu bagaimana Mi? Kecilkan apinya sampai paling kecil, lalu pelan-pelan dekatkan mukamu di dekat kompor. Jangan nempel ya, di dekat itu aja. Kemudian pelan-pelan setelah dikecilkan apinya, pelan-pelan ditiup pelan-pelan, jangan di mendadak tapi pelan-pelan. Ternyata mati apinya. Ya. Jadi kalau kita tiup dengan keras, ya apinya akan langsung seperti membakar lagi. Ya. Pernah saya lakukan, saya tiup dengan keras, wah ya alis saya kena apinya. Ya. Tapi sekarang waktu itu saya ubah caranya seperti mami saya katakan, tiup pelan-pelan. Ya. Akhirnya mati. Demikian juga dengan kalau kita menghadapi orang yang sedang bermasalah, sedang emosi, jangan kita hadapi dengan emosi juga. Hadapi dengan lemah lembut. Seperti orang meniup api dengan tiupan yang pelan-pelan. Dengan pertolongan Roh Kudus, akhirnya orang itu bisa tenang dan bisa selesai masalahnya. Ya. Puji Tuhan. Ya, yang kelima, sukacita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kata Paulus, karena itu saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Sukacitaku dan mahkotaku. Itu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yohanes 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Ini kata Tuhan Yesus ya. Ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Iya. Jadi kita sudah mempelajari tema sukacita yang kudus ya. Yang pertama sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Yang kedua sukacita yang tidak terpengaruh oleh situasi kondisi. Yang ketiga sukacita karena nama kita tercatat di surga. Yang keempat sukacita karena saling menyatakan agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang meskipun. Dan yang kelima, sukacita karena membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oke, ini lagu yang lama ya. Yang banyak orang Kristen di Indonesia waktu lalu kenal lagu ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bermazmur bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu.
Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada kesempatan kami belajar tentang sukacita yang kudus, sukacita karena karya Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, hamba-Mu sudah selesai menjelaskan firman Tuhan, dan biar Roh Kudus lebih dalam menjelaskan firman-Mu dan mampukan kami untuk melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.